Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur. Itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami patut bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pagi hari ini. Engkau yang masih memperkenankan setiap kami ada sebagaimana kami ada. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Menghadapi tantangan akhir zaman. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita berbicara tentang akhir zaman, kita berbicara tentang kesudahan segala sesuatu. Maka kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa menjelang kesudahan dari segala sesuatu, menjelang akhir zaman, kita harus menyadari bahwa ada banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya. Kita perlu mengerti, kita perlu memahami bahwa tantangannya akan lebih rumit. Tantangannya akan lebih sulit. Tantangannya akan lebih kompleks. Di dalam kita menjalani hari-hari menjelang kesudahan segala sesuatu. Nah itu sebabnya pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Hal yang pertama yang kita perhatikan bersama-sama yaitu menguasai diri. Firman Allah dengan jelas, karena itu kuasailah dirimu. Nah, menguasai diri adalah satu sikap yang perlu ada di dalam hidup kita. Bahkan menguasai diri atau penguasaan diri merupakan apa? Buah Roh Kudus. Artinya apa? Artinya kita perlu Roh Kudus untuk apa? Memampukan kita menguasai diri ini menghadapi berbagai tantangan yang rumit, tantangan yang kompleks di dalam apa? Hidup ini. Tanpa kita menguasai diri, maka kita akan salah mengambil sikap, kita akan salah mengambil langkah, kita akan salah mengambil apa? Solusi, jalan keluar di tengah-tengah kita menghadapi tantangan akhir zaman ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kita dimampukan menguasai diri, maka kita akan belajar mengambil sebuah sikap tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak salah langkah di dalam mengambil apa? Keputusan-keputusan yang apa? Yang penting di dalam hidup ini teristimewa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan iman, sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, hal yang kedua itu dikatakan apa? Jadilah tenang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menjadi tenang menghadapi tantangan akhir zaman ini bukan hal yang mudah. Kadangkala ketenangan itu bisa saja hilang dari setiap kehidupan kita.
Kita menjadi tergesa-gesa. Kita menjadi apa? Terburu-buru. Mengambil apa? Mengambil satu sikap dan tindakan. Tetapi firman Allah mengingatkan kita untuk apa? Menjadi tenang. Itu bicara tentang apa? Menjadi tenang berarti menunjuk kepada satu sikap hati ketika kita menghadapi tantangan akhir zaman ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 bagian B di sana dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, di dalam kita mengambil satu sikap tenang di dalam hidup ini, maka disitulah satu kekuatan yang akan apa kita nikmati, yang akan kita alami, yang akan kita miliki dalam menghadapi tantangan akhir zaman ini. Tanpa sebuah ketenangan, maka kita tidak akan mampu. Kita akan menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang dapat mudah putus asa, patah semangat. Tapi dengan tinggal tenang ada kekuatan yang akan kita miliki di dalam kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Dan yang ketiga, yang kita lihat lewat firman Tuhan pagi hari ini, yaitu supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga yaitu apa? Menghadapi tantangan akhir zaman ini, yaitu kita mau tinggal di dalam doa. Doa adalah satu senjata rahasia di dalam setiap kehidupan kita. Doa merupakan satu kekuatan yang kita miliki menghadapi tantangan akhir zaman itu. Tanpa doa di dalam hidup kita, kita akan apa? Mudah lemah. Doa di mana kita datang kepada Allah. Datang menyatakan, mengungkapkan segala isi hati kita kepada Allah. Doa merupakan sebuah relasi antara kita dengan Allah. Menunjukkan bahwa kita bergantung kepada Allah. Kita bergantung hanya kepada Tuhan. Menyadari keterbatasan kita, menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Lewat doa kita datang kepada Tuhan. Memohon kekuatan. Memohon anugerah. Memohon belas kasihan. Memohon pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Mari kita mau tingkatkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Karena di dalam doa ada kekuatan yang akan kita miliki dalam menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Allah yang boleh kami dengar pagi hari ini. Firman itu biar jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, bahkan berkati kami di sepanjang hari ini. Anugerai kami kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.